Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi. Dibacain berita, semakin dicari-cari orang yang butuh berita. Masya Allah. Kita minta kepada Bung Kameramen berita berikut ini. Baik Bung Alfian. Ini beritanya Bung Alfian dari NKRI Post. 23 Mei 2022. Judulnya Bung Alfian, Yusuf Hamka minta orang keturunan atau bukan pribumi diperbolehkan jadi presiden Indonesia. Begini penjelasannya. Waduh, dari judulnya sudah memancing keributan. Masuk dalam berita Bung Alfian. Perusahaan jalan tol Yusuf Hamka menyarankan konglomerat perusahaan jalan tol Yusuf Hamka menyarankan kepada pemerintah untuk tidak mempersalahkan orang keturunan atau bukan pribumi yang ingin jadi presiden Indonesia. Seperti diketahui dalam undang-undang, syarat menjadi calon presiden Indonesia harus dari kalangan pribumi asli. Wah, Bung Alfian, ini bagaimana nih respon awal Bung Alfian? Pertama, kita mempertegas bahwa inilah tempat bertapak para pengguna undang-undang dasar yang palsu. Para ahli tata negara telah memberikan penegasan, terutama yang ahli sejarah tata negara Indonesia, amandemen 2002 itu bukan perubahan, tetapi lebih bersifat ganti kelamin. Artinya ini catatan buat para pemirsa, amandemen yang dilakukan tahun 2002 yang diantara mereka mengganti pasal 6, di mana calon presiden Indonesia itu adalah pribumi asli. Itu telah diganti menjadi sekedar warga negara. Nah, ini persoalan serius, karena kita butuh yang mengurus negeri ini berkebangsaan Indonesia dan berkewarganegara Indonesia. Ini mungkin poin pertama. Dan kepada Yusuf Hamka, dia bernama Hamka itu tidak ada titisan dan tetesan darah setetes pun dengan ruh dakwah dan ruh Islam yang pernah dimiliki atau pernah ditampakkan oleh Buya Hamka. Ini penting, beliau adalah orang yang kebetulan mu'alaf dan kemudian diberi nama dan tidak bisa disebut mewakili Buya Hamka. Itu mungkin penting saya buka dari awal, karena Buya Hamka adalah seorang ulama yang istiqomah. Beliau berani mengeluarkan fatwa-fatwa yang kontroversial dan berujung beliau mengundurkan diri jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 1980-an. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Logikanya kan gini, Bung Alfian. Kalau memang orang itu Islamnya benar, membela Islam, kayaknya nggak mungkin deh dikasih proyek jalan tol, Bung Alfian. Iya. Bung Alfian, saya lanjut dikit, ada kalimat yang menarik. Namun, di mata Yusuf Hamka, selagi orang keturunan memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, seharusnya diperbolehkan menjadi presiden Indonesia. Nah, nih Bung Alfian, bagus nih. Ini menurut siapa nih? Kalau menurut beliau, bisa jadi menurut beliau Ahok bagus. Kan ngeri, Bung Alfian. Iya. Ini gimana nih, Bung Alfian? Saya khawatir ini arahnya ingin punya presiden dari kalangannya, bisa Ahok, bisa siapalah yang kita kurang paham. Nah, tapi kan padahal kita ini sekarang udah ancur-ancuran Indonesia ini, Bung Alfian. Kalau dijadikan lagi semodel Ahok, wah kacau, Bung Alfian, tambah ribet. Pendapat beliau sebenarnya sudah direspon oleh banyak kalangan. Iya. Dan ada kalangan langsung memberikan satu framing atau frame yang bagus. Ini adalah ekspresi daripada oligarki syariah. Walaupun mungkin saya belum terlalu cocok dengan peristilahan itu. Paling tidak kepada Bapak Yusuf Hamka, Anda sebaiknya tidak terus bicara begitu. Saya sebagai salah satu putra Indonesia tidak ridho dunia akhirat, pemimpin yang tidak jelas akidahnya, tidak jelas keberpihakannya kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli 18 Agustus 1945. Kalau Anda menyebut beberapa nama yang terkenal dan saya dapat kabar yang sangat akurat yang ini bahwa ternyata orang tersebut juga baru konversi kewarganegaraan tahun 1996. Jadi belum bisa juga ya. Siapa dia? Silahkan cari sendiri. Yang dia pasti digadang-gadang jadi presiden dari kelompok yang Pak Yusuf Hamka maksudkan. Nah, kita masih punya banyak, Pak. Nama yang cukup cetar-cetir. Pak Anies Baswedan pun sebenarnya kalau jelas tapak perahunya, rasanya beliau punya kan yang sangat besar. Samping nama-nama lain yang mungkin bisa diketahui. Sekian.
Baik, Bung Alfian, jadi ada kalimat beliau begini. Kalau nanti ada pemimpin yang keturunan, misal keturunan Tionghoa, Arab, atau lainnya, saya pikir kasihlah kesempatan. Selama dia bisa membawa negara dan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Nah, ini Bung Alfian. Tapi kata kunci yang saya tangkap dari Bung Alfian tadi adalah akidah. Nah, bagaimanapun, Indonesia ini 80-90% orang Islam mayoritas. Konsekuensi logis jika pemimpinnya atau presidennya adalah orang Islam juga. Nah, makanya kalau beliau hanya menekankan keturunan, ini benar Bung Alfian. Apa yang Bung Alfian sampaikan tidak masuk kecuali ditambahkan dengan akidah. Kalau dia akidahnya jelas, kalau insya Allah ya, kalau menurut saya kalau akidahnya jelas itu akan mensejahterakan umat seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Bung Alfian, mungkin ini pertanyaan yang seringkali diulang-ulang Bung Alfian. Mungkin dari orang-orang kafir, dari orang-orang minoritas, mereka khawatir Bung Alfian kalau umat Islam yang mimpin, karena mereka kan takut, oh nanti gue dikucilkan, nanti gue disingkirkan, nanti gue dibikin susah. Ini bagaimana melawan apa nggak terbalik? Yang terjadi kan justru tirani minoritas. Itu mayoritas yang tertindas, mayoritas yang dituduh teroris, mayoritas yang dibilang intoleran. Terus-terusan Anda belum berkuasa saja udah begitu, apalagi nanti berkuasa. Betul. Ya. Jadi ada dua terminologi yang harus dipahamkan. Tirani minoritas itu ada di dua titik, ekonomi dan politik. Siapa yang punya kepemilikan tanah secara nasional? Iya. Orang minoritas. Siapa yang akumulasi kekayaannya hanya beberapa orang yang hampir menguasai hampir 90% keuangan dan kekayaan harta juga orang-orang minoritas. Jadi buat kaum muslimin saatnya kita buka baju kita berjuang untuk jadi orang kaya, jadi konglomerat, jadi penguasa di bidang politik di seluruh level. Dari tingkat RT, RW, terus sampai presiden, wajib kita memilih pemimpin yang beragama Islam. Karena Islam punya ajaran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara-saudara yang bukan Islam, Anda santai saja, tenang saja. Kita buktikan Pak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Gereja disumbang, wihara disumbang, kegiatan-kegiatan agama lain diberikan budget anggaran. Coba lihat ketika kita umat Islam mayoritas, pemimpinnya tidak seiman, semua serba tidak boleh. Penggunaan fasilitas kelurahan kecamatan tidak boleh buat pengajian. Anak SD, SMP, SMA tidak boleh pakai jilbab. Siapa orangnya? Silahkan periksa sendiri file dokumen dari peraturan yang telah pernah dibuat. Catat buat kaum muslimin, orang-orang kafir itu wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Maka kita orang beriman harus tolong menolong. Wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasduhum ba'duhum ba'do. Artinya sebagai kata kunci, orang-orang Cina secara kultur dia dikenal dengan diaspora darah. Orang-orang Arab secara kultur dia yang sudah menjadi Indonesia tidak pernah berpikir untuk kembali ke Arab Saudi. Orang-orang Arab yang di Indonesia menyatu menjadi bagian dan dibuktikan dengan memberikan tempat rumah seperti Pak Martak ya kakaknya ayah atau kakeknya Pak Yusuf Martak atau ayahnya Habib Rizik dan atau kakeknya Pak Anies Baswedan. Jadi orang-orang keturunan Arab itu ketika berjuang untuk Indonesia mereka bersatu dengan warga negara Indonesia dan mereka tidak pernah punya pikiran untuk pulang ke kampung mereka dengan alasan apapun. Sementara diaspora yang satu lagi diaspora darah. Sekian Bung hal yang berhubungan dengan persoalan itu. Iya, Bung Alfian. Tadi yang Bung Alfian sampaikan betul tuh. Itu ada dalam berita tahun 2019, survei. 1% orang kaya RI kuasai 50% aset nasional, Bung Alfian. Innalillahi. Nah, ini Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, kita kan sedang membahas bagaimana keturunan, bagaimana kita perlu pemimpin yang Islam. Nah, tapi kan Bung Alfian, kita kan perlu punya pemimpin bukan sekedar Islam, Bung Alfian. Ada yang Islam tapi mobilnya disiram air bunga katanya biar nggak kecelakaan, kasurnya harus dibawa dari kampungnya katanya biar tidurnya nyenyak. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, tips lah memilih pemimpin next nih Bung Alfian. Ya minimal tipis-tipis lah Bung Alfian kasih kisi-kisi ke kita. Ciri pemimpin yang perlu kita pilih di 2024. Untuk Indonesia 2024 atau sebelumnya, ya kita tidak tahu kan kalau ternyata bisa selesai dan bisa dimulai sebelum 2004, itu kan tergantung konvensi politik. Pemimpin Indonesia ke depan, pertama, wajib hukumnya
harus beragama Islam. Siap. Tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang mencoba maju tanpa Islam, Anda tidak akan pernah bisa menang dengan izin Allah. Insyaallah. Seperti apa keislamannya? Pertama, sholat 5 waktunya diketahui oleh orang luar. Yang kedua, bukan hanya sholat foto-fotoan doang, tapi sholat hari-hari. Yang kedua, dia memudahkan aktivitas dakwah di lingkungan terdekat. Nah. Karena kita punya informasi yang akurat bahwa beberapa waktu belakangan ini kegiatan-kegiatan di pusat-pusat kekuasaan tersebut sering tidak memberi ruang untuk kajian-kajian keislaman. Betul. Nah, yang lain-lainnya, bagaimana Islam yang seperti apa? Ya, yang sholat 5 waktunya jelas, yang berjilbabnya bukan buat keluar negeri, Bukan ya, pencitraan. bukan pencitraan. Ya, hijab anak-anak istrinya itu ya adalah harian, keseharian. Betul. Nah, yang lain-lainnya dia bersikap sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Dia baik kepada seorang muslim, dia juga baik kepada orang yang bukan muslim. Iya. Membiayai, melindungi, memberikan anggaran pembangunan, memberikan kemudahan public service. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan bagi seorang pemimpin Islam untuk pelayanan-pelayanan publik. Dia akan dilayani apakah dia agamanya Islam atau bukan, akan dilayani dengan cara yang sama, dengan kecepatan yang sama, dengan senyum yang sama. Akhirnya kita akan tetap menjaga Indonesia dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak Islam, no way. Kita akan tolak sekuat kita. Ini hak politik umat Islam yang berjumlah 90% lebih untuk tidak memiliki presiden yang kafir. Kita akan memilih pemimpin yang seiman dengan kita. Siap. Jelas, jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.